ngejar yang beruang, jangan-jangan sekarang ini kan. Bukan ngejar yang beruang, tapi kita ngejar di mana uang. Ya sebenarnya Dan tidak menutup kemungkinan juga ya. ya itu ulah oknum-oknum sih ya, oknum sendiri yang merusak citranya. Makanya beredar di masyarakat bahwa LSM itu berperan. Jadi kan ada olahannya sendiri. Kayak ini ya Bang ya, kopinya dari Lampung Barat ini. Asli, Dengar ya Bang ya. kopi Lampung Barat asli. Petaninya ya. Bang. Petaninya. Masuk di ini tuh kok jerit-jerit kayak gitu sih ya. Memang kerjanya itu apa sih? Dan kan kebetulan anak-anak kan belum ada yang besar, jadi belum ngerti di dunia polos Diprotes orang nggak sih Bang? Apa diprotes orang rumah? Apa diprotes anak kira-kira? Apa diprotes anggota sendiri kira-kira? dalam berbicara. Tabi punya ya tuh. Kembali lagi kita dalam Selampot bersama dengan Bang Suwadi Romli, ketua dari DPP Pematang. DPP Pematang itu apa Bang? Singkatannya Bang, kalau kita boleh tahu Bang. Itu Dewan Pimpinan Pusat Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan. Oh, itu pergerakannya apa kita Bang? Pergerakannya kita konsen pertama itu di bidang menyuarakan tentang penggiat anti korupsi. Penggiat anti korupsi, fokus ya Bang. Fokusnya ke sana. Udah berapa tahun tuh Bang kita bergerak? Kalau untuk tahunnya itu baru sih, sebenarnya baru tahun 2020 berdirinya, dan kita urus. Alhamdulillah SK Menkumhamnya baru terbit itu 2021 kemarin. Mungkin kawan-kawan juga banyak yang ingin tahu berapakah anggota dari Pematang ini Bang? Kalau di pengurus pengurus inti bukan termasuk anggota yang lain, itu cuman ada 15 orang yang pengurus inti ya, pengurus inti. Ditambah anggota-anggota itu, anggota kita yang sering kita ajak saat orasi dan ini tuh ada sekitar 45 orang. 45 orang aktif. Ini anggota tetap kita. Anggota tetap ya. Kita, apa tuh namanya, di daerah kita udah banyak juga belum? kalau daerah sih bukan nggak mau ya, tapi kita banyak pertimbangan untuk membuka cabang. Yang kita buka baru Pulang Bawang, Mesuji, sama Lampung Selatan. Kalau untuk ini banyak sih kawan-kawan yang mau gabung di daerah, tapi kita menyadari SDM-nya takut. Bukan kita tidak percaya sama kawan-kawan, tapi kita takut, kita sudah capek membesarkan pergerakan, tapi kawan-kawan tidak fokus ke sana. Nah, itu yang kita takutkan. Belum ketemu orang yang tepat. Nah, belum ketemu yang tepat. Kemarin nih heboh, kita lihat di berita-berita nasional sampai berita-berita Lampung juga tentang aksi demo Abang itu Bang. Ya, kemarin sempat kita menyuarakan terkait, sampai saat ini tidak ada kejelasannya terkait penanganan KONI oleh Kejaksaan Tinggi Lampung. Karena sudah banyak beredar di media, beberapa media mempertanyakan itu, sampai Kejaksaan Tinggi belum memperjelas sejauh mana penanganan penyidikan prosesnya. Makanya kemarin kita sempat aksi, kita pertanyakan. Nah, kemarin sudah ditemui oleh Kasipenkum Kejati. Nah, Kasipenkum menjelaskan bahwa hasil penyidikan itu tinggal nunggu hasil audit BPK, BPKP Perwakilan Lampung. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan kalau tidak ada halangan hari Kamis depan, kita coba akan turun lagi, turun aksi lagi di BPKP Perwakilan Lampung. Kita pertanyakan, atau benarkah ini tinggal nunggu hasil audit? Ketika memang hasil auditnya sudah di ini kan, seberapa lama lagi gitu? Karena
jangan sampai masyarakat berasumsi Kejaksaan Tinggi tidak menindaklanjuti dengan serius persoalan ini. Karena persoalan ini dari awal 2022. Dari 2022 ini Iya. Bang ya. Sampai sekarang ini kan udah mau berapa bulan kan belum ada kejelasan. Ya ini yang sidiknya ya, bukan lidik. Kalau lidik memang dari 2021 kalau sidik 2021 ya. Awalnya gimana Bang? Apa kita ngurus-ngurusin ini tertarik dengan kasus ini gitu loh? Dari mana awalnya itu ada informasi mengenai ini gitu loh? Awalnya sih kita ngelihat perkembangan dari, kalau untuk KONI ini kita ngelihat dari perkembangan media massa. Kawan-kawan media memberitakan terkait carut-marutnya anggaran hibah, anggaran hibah KONI. Nah, terus bahkan waktu itu Dewan juga udah membentuk pansus. Nah, pansusnya terus akhirnya dilakukanlah penyelidikan oleh Kejati sampai akhirnya dilakukan turunlah surat perintah penyidikan kan. Waktu itu masih Kejati yang lama, belum yang sekarang kan. Nah, tapi sudah berapa puluh saksi yang dipanggil dari cabur, dari instansi-instansi yang terkait, dari pengurus-pengurus KONI, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan itu ya. Jadi kesannya apa awalnya itu Bang? Ya kesannya, kalau kita berbicara kesan ininya sih, terkesan agak sengaja diulur persoalan ini. Karena ya jelas ketika memang mereka mau benar-benar fokus, ketika sudah banyak yang diperiksa kan sudah jelas dong ada ini bisa nggak ditetapin tersangka atau tidak. Nah ketika memang bisa itu cepat, maksud kami ini ketika memang dia bisa menetapkan tersangka segera tetapkan. Ketika memang tidak, ya segera diekspos bahwa tidak ada temuan gitu kan. Biar masyarakat tidak bertanya-tanya lagi Persoalan KONI ini Bang ya, biar nggak berlarut-larut maksudnya. Nah biar nggak berlarut-larut. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu, Abang dulu tertarik membuka DPP Pematang ini sendiri, apa dari kecilnya memang udah suka demo-demo protes-protes tuh Bang sama orang tua? Bagaimana itu Bang? Jadi gimana sih supaya kawan-kawan juga tahu apa ini memang udah ada bakat dari kecil tuh suka protes gitu tuh kayak ini. Gimana tuh Bang kecilnya? Jadi waktu pikir gak gitu itu loh? aku lulus sekolah SMA. Nah, lulus SMA banyak ngelihat para senior-senior itu demo di Tuggadipura. Jadi apa sih yang mereka ini kok kumpul-kumpul demo? Jadi dari situlah tertarik gitu loh, tertarik untuk masuk ke ranah persoalan-persoalan yang mereka suarakan kan. Jadi saya ngambil pernyataan sikap, terus saya baca, saya pelajari, oh ternyata begini. Nah, terus berjalan ke sini banyak persoalan-persoalan ternyata yang memang harus kita sikapi. Makanya aku diskusi dengan kawan-kawan. Awalnya 2007 2008 saya itu gabung dengan para senior, yaitu di Galak, dulu LSM Galak, itu dengan senior kita Bang Romji, Bang Indra Mustain kan. Nah setelah kesini karena pergeseran waktu, karena lembaga swadaya masyarakat kan harus ada legalitas. Makanya kita uruslah legalitas kita ke Kemenkumham, itu mendirikanlah Pematang. Nah Pematang sendiri sebenarnya Pematang ini untuk mengingatkan saya pada masa kecil, karena di kampung itu, di kampung saya di Muara II, khusus desa Kuripan itu ada namanya Pematang Dangki gitu. Nah itu kisah, makanya saya inilah ambil pematangnya, saya buat organisasi. Tempat apa itu Bang Pematang Dangki di daerah? Itu kebon dulu, kebon. Tempat kumpul apa tempat main apa tempat apa? Tempat kumpul-kumpul keluarga dulu. Keluarga Pematang Dangki itu di daerah mana Bang? Di daerah
Kecamatan Tiga di Haji, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan ya. Selatan. Oh, dulu kecilnya di sana, Bang ya. Kecilnya di sana. SD-nya di sana juga, Bang. SD di sana, di SD 1 Puripan, SD 1 SMP-nya di SMP 3 Mora 2. Nah, SMA-nya baru masuk di SMA sini di Suredharma, Bandar Lampung. Bandar Ya. Lampung. Kuliahnya Dulu itu kepikiran karena dah ngerasa untuk apa sih kuliah, nah, toh bisa kerja. Jadi nggak kepikiran untuk ke depan kan. Jadi ya sudahlah, jalani. Nah, kuliah baru kepikiran akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini 2019 kemarin baru kepikiran ketika aku bekerja di program lembaga kayak gini, tapi aku tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan, makanya terpikir aku untuk ngambil kuliah. Kebetulan 2019 kemarin aku ngambil kuliah di Universitas Terbuka di jurusan hukum, Fakultas Hukum. Ya sekarang baru sih, baru masuk semester 6. Oh ya. Tertarik juga dari bidang hukum ya, Bidang Bang ya. hukum. Terus kembali lagi, Bang. Ya. Waktu itu pernah terpikir gak waktu dulu Abang masih sekolah, masih kecilnya tuh membuka DPP Pematang ini sendiri? Sebenarnya waktu masa kecil tidak terpikir untuk cita-citanya apa sendiri, Bang? Dulu? Sebenarnya kalau untuk cita-cita dari kecil aku tuh pengen sebenarnya jadi TNI, tapi tidak garisan tangan kita tidak ke sana. Makanya sekarang ini banyak aku dengan kawan-kawan TNI menjalin hubungan, karena ketika ngelihat pakaian mereka itu aku sendiri merasa bangga dengan mereka. Kalau orang tua dulu waktu kecil di Oku tuh kerjanya di mana, Bang? Kalau orang tua asli tani, tani semua, karena keluarga besar rata-rata tani. Jadi suka ngebantu-bantuin juga dong ke kebun. Iya dong. Kebun apa sawah dulu, Bang? Kebun. Berarti sering juga bantu-bantuin ke kebun. Iya. Ngapain? Apa hasil taninya kira-kira, Bang? Kopi. Jadi ya, sebelum tanam kopi itu tanam padi karat, udah itu baru di kebunnya. Pengalaman yang menariknya apa, Bang, waktu itu, Bang? Pengalaman menariknya sih sebenarnya waktu masih kecil dulu nakal sih ya. Jadi masa kecilnya dulu memang pertama sering berantem, terus yang paling hobi itu sebenarnya berburu waktu masih kecil dulu. Berburu, nembak burung, nembak ini. Dari kecil itu memang sudah senangnya bertualang. Ya kesan yang paling ininya ya itu. Pernah sekali saya dengan adik saya itu saat berburu, kalau di bahasa di sana itu nembak ya kan, nembak burung. Saat lagi nembak burung itu pernah sekali kami hampir dikejar sama beruang. Oh, masih ada beruang. Masih ada beruang di sana, masih ada beruang, harimau waktu zamanku masih kecil masih ada. Nah, dari itulah kenangan sampai sekarang nggak bisa lupakan. Dikejar-kejar beruang. Dikejar-kejar beruang. Nah, itu. Kalau udah gedenya sekarang dikejar-kejar orang beruang, jangan. Itu sih. Apa ngejar-ngejar beruang ya justru udah besar ini gitu loh. Ngejar-ngejar yang beruang, jangan-jangan sekarang ini kan. Bukan ngejar yang beruang, tapi kita ngejar di mana uang. Oh, gitu. Jadi kecilnya dulu tuh diuber-uber beruang kan, sekarang ngejar-ngejar di mana tempat uang. Sudah berapa ini, Bang? Sudah berapa banyak yang Abang tangani sendiri masalah-masalah di Provinsi Lampung ini, Bang? Untuk tahun 2002 ini aja. Untuk tahun 2022 ini yang kita fokusin sih ada beberapa yang kita fokusin itu. Pertama adalah Dinas PU Lampung Tengah terkait pembangunan jalan. Terus kemarin PU Tanggamus. Banyak sih kalau untuk dirinci banyak, tapi sampai lupa mana aja yang sebenarnya yang kita persoalkan tahun ini. Jadi banyak benar tahun ini ya, Bang ya? Banyak yang kita ingin banyak. Gimana jadi menurut Abang ini Provinsi Lampung ini, Bang, sendiri terkait banyaknya indikasi tadi itu, Bang?
Ya sebenarnya sih kita berharap sih ke APH ya. APH-nya baik itu kepolisian maupun kejaksaan di Provinsi Lampung ini, mereka memang fokus pada tugasnya, yaitu ketika dia tipikor benar-benar menjalankan tugas untuk tipikor. Kan banyak sih kawan-kawan, temuan kawan-kawan dari LSM, media, bahkan setiap hari kita baca di media itu adanya indikasi korupsi, Bahkan dulu pernah senior saya ngomong, ketika APH itu memang pengen memberantas korupsi itu, ya itu tadi, mereka seperti berburu di kebun binatang itu tadi. Karena tinggal milih sebenarnya ketika memang mau berfokus. Tapi kan ya kita nggak tahu ya, apakah memang kurang bukti atau memang hanya sebatas administrasi yang mereka periksa, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita sebagai social control ya, kita ngasih masukan kepada APH, apa yang menjadi temuan kita, itulah yang harus kita sampaikan. Nah, mungkin kawan-kawan juga banyak yang pengen tahu juga, Bang. Apa sih sebenarnya tugasnya LSM ya, Bang ya? Ya, LSM. Lembaga Swadaya masyarakat. swadaya masyarakat ini sendiri itu sebenarnya seperti apa gitu loh. Jadi LSM ini banyak bidang. Adanya kawan-kawan di khusus lingkungan, ada di khusus penggiat anti korupsi, ada yang di bidang organisasi, kesehatan, pendidikan, banyak sebenarnya ketika berbicara dengan LSM. Tapi saat ini kan banyak di mata masyarakat ya, di mata masyarakat ketika berurusan dengan LSM, masyarakat kan alergi. Ketika berbicara dengan LSM, masyarakat alergi. Makanya kami dari Pematang sendiri selalu menekankan ke seluruh jajaran, jangan sekali-sekali kita bahasanya, ada bahasa bahwa kita sering dengar menakut-nakuti pejabat, menakut-nakuti kepala sekolah dengan iming-iming tertentu. Nah itu yang saya dengan kawan-kawan selalu bahas, jangan sampai seperti itu, karena ketika kita berbicara social control ya kita terapkanlah social control kita seperti apa. Nah ketika kita ada temuan misal infrastruktur, misal jalan kan, jalan kan jelas kelihatan ketika dia baru hitungan bulan sudah menuai kerusakan. Nah itu yang menjadi kita perlu kita soroti. Itu yang menjadi titik fokus kita sebenarnya sebagai LSM sesuai dengan fungsinya masing-masing. Gitu. Artinya sebelum-sebelumnya dulu banyak berarti ya Bang ya, yang LSM yang seperti Abang sebutkan gitu tadi. Ya sebenarnya Dan itu, tidak menutup kemungkinan juga ya. Ya itu ulah oknum-oknum sih ya, oknum sendiri yang merusak citranya. Makanya beredar di masyarakat bahwa LSM itu, karena kita sendiri pun sering dengar bahwa alah LSM uang peras ini itu. Nah hal-hal itulah makanya kita sendiri harus memperbaiki itu. Kalau bukan kita, siapa lagi kan yang mau memperbaiki itu. Itu ya Bang ya. Visi misinya sendiri di DPP Pematang ini seperti apa Bang? Kira-kira Bang? Visi misinya adalah, pertama adalah untuk menciptakan suatu organisasi yang berbentuk kebersamaan. Kebersamaan dalam menjalankan roda organisasi itu untuk bersama-sama, apapun bentuknya itu, ketika ini sama-sama untuk membangun. Membangun dalam artian baik itu daerah, kabupaten maupun provinsi, dan khususnya seluruh NKRI. Kita harus bermitra visi misinya itu dengan di seluruh jajaran, karena saat ini kan banyak program-program yang harus kita pantau. Makanya itu berdirilah kita selalu ngomongin bahwa tetap berkarya untuk bangsa, itu yang kita selalu ciptakan.
pasti ada alasan juga dong abang ini kenapa kemarin itu tergabung di LSM hingga mendirikan LSM sendiri. Pasti ada alasan tersendiri. Kenapa itu bang? Eh, di Lampung, nggak di tempat kampung abang dulu gitu. Ya sebenarnya kalau kayak kemarin kan kita bergabung di LSM sebelumnya itu tingkat lokal. Walaupun di PP Pematang sendiri masih fokus di Lampung, tapi kita buat untuk strukturnya, untuk ADRT dan SK Kemenkumhamnya sampai ke notarisnya itu kita buat pusat. Jadi nasional. Kita di PP Pematang sendiri kita bentuk nasional. Walaupun toh di daerah-daerah yang lain memang belum terbentuk, tercipta. Tapi kita berlahan kita terus dengan masyarakat sendiri melihat kinerja kita, yang mudah-mudahan mereka akan tertarik dengan gabung dengan kita. Emang kerjaannya LSM itu apa aja sih bang sebenarnya bang? Mungkin banyak yang bertanya-tanya juga bang. Selain Sebenarnya social kontrol itu kan, apakah ada juga yang bisa gabung juga dari dinas lain atau ada tertentu aja gitu? Tapi kalau LSM ya, setahu saya kalau LSM itu dia hanya yang tidak boleh itu ASN, kayak pokoknya struktur pemerintahan seperti Kades, TNI Polri itu kalau untuk di LSM selain organisasi kepemudaan dan ormas dan kepemudaan itu setahu saya nggak boleh. Jadi kita memang betul-betul murni dari masyarakat LSM yang tergabung di LSM sendiri. Dan tugas fungsi yang kita ciptakan khususnya untuk Pematang ya, tidak untuk lain. Kita Pematang sendiri, yaitu tadi kita konsennya ke kawan-kawan untuk mengontrol kinerja pemerintahan. Pembangunan baik pembangunan maupun kebijakan-kebijakan yang mereka pilih, kan mana yang kira-kira merugikan bagi masyarakat, itu yang perlu kita luruskan, itu yang perlu kita perhatikan. Itu tugas ininya sendiri sih. Targetnya apa itu bang kalau boleh tahu bang? Kalau target sih kita tidak muluk-muluk sih. Kita berharap cuman minimal jangan terlalu jauh, jangan terlalu menjamur gitu tindak pidana korupsi. Itu aja sih sebenarnya target utamanya ya, minimal mengurangi lah. Kalau untuk bagian tanggapan terkait kebijakan yang dibuat pemerintah saat ini, pro rakyat atau tidak bang? Kebijakan yang mana ini? Kebijakan pemerintah lah bang. Ya contohnya ya untuk tingkat kota atau provinsi atau kabupaten, ada gak kebijakan yang pro atau tidaknya gitu menurut abang? Sebenarnya kalau untuk kebijakan pusat banyak yang kita sampai saat ini tidak pro. Kalau ketika memang berbicara tidak pro. Salah satu contoh seperti baru-baru ini kita dengar dari Pertamina mengeluarkan ini untuk subsidi, kan harus pakai aplikasi. Itu kan secara masyarakat yang menengah ke bawah itu kan masih bingung, dan mereka untuk penggunaannya gimana ininya, ditambah lagi dengan semakin langkanya BBM, dan itu sebenarnya ketika berbicara pro dan ininya ya kita kontra dengan persoalan kebijakan itu. Nah, ini juga ada baru-baru ini bang, ya walaupun mungkin ya terserah bang juga mau menanggapi apa enggak. Ada di Kabupaten Lampung Timur itu kita lihat ada kabar tercemarnya perairan lima pantai di kawasan Lampung Timur itu bang, akibat dari kebocoran pipa dari
Pertamina. Menurut tanggapan abang sendiri gimana nih bang? Nah, ini kan menjadi suatu persoalan yang besar, khususnya bagi nelayan, bagi ini. Nah, ya sebenarnya sih simple sih kalau memang ini kita sebagai masyarakat ya selalu berharap yang terbaik untuk masyarakat kita sebagai penggiat ya, organisasi masyarakat. Kita hanya selalu sebenarnya kita bingung sendirinya peran pemerintah dalam mengatasi persoalan seperti ini seolah-olah selalu apa lambat dalam mengatasi persoalan. Ketika kejadian baru dilakukan penanganan. Seharusnya kan sebelum kejadian itu pemerintah kan lebih paham dong, Aware ya. Nah, misalnya penanaman pipa atau apa, mereka kan lebih paham. Jelas di situ kan ada konsultan perencanaan, ada ininya. Nah, jadi sebelum terjadi hal-hal yang tidak inginkan, itu sebenarnya harus dicegah. Tapi kan kenyataannya saat ini, ya kita tahu sendiri lah, seperti ini keadaan itu. Menyikapi sendiri sekarang ini juga bang, walaupun pilkada ini masih lama, tapi kita lihat atmosfer politik sendiri di Provinsi Lampung ini udah cukup masif bang. Gimana menurut abang nih tentang calon-calon kepala daerah ataupun ini dari legislatif ataupun eksekutif yang akan memimpin nih bang di Provinsi Lampung nih bang, melihat Peta politik ya. peta politiknya bang. Tapi kalau untuk peta politik, karena saya jujur kalau untuk di peta politik itu kurang memahami ke sana, kurang paham, karena memang tidak ada niatan untuk masuk ke ranah politik. Jadi kalau untuk ke ranah politik itu kayaknya belum berani Bicara ya. Nah, belum berani mengambil sikap terkait soal ini. Ya harapannya sendiri pasti ada dong bang. Ya, Untuk pemimpin daerah itu seperti apa gitu kira-kira gambaran abang, menurut abang sendiri gimana? ya kalau harapan sih selalu ada ya, kita ya terutama ya jangan sampai kita kan sama-sama tahu ketika mau pilkada banyak yang bermunculan dengan berbagai program, berbagai janji. Tapi toh ternyata siapa yang terpilih ya begini-begini aja. Perubahan dan itunya ya nggak usah kita jauh-jauh ya. Berbicara pilkada selalu slogan sekolah gratis. Iya. Sekarang kita tanya dengan masyarakat, gratiskah sekolah? Oh gitu. Dengan alasan oke, tidak ada SPP, tapi toh masih ada uang komite. Ya sama aja kan? Apa bedanya SPP dengan uang komite itu? Jadi maksud ketika memang slogan-slogan itu nggak usahlah disebutin, sama aja itu akan membohongi masyarakat. Ketika berbicara sekolah gratis, apalagi masalah apa bantuan-bantuan. Ketika bantuan-bantuan, ketika memang dia sudah ada standarnya mendapatkan, ya tetap mendapatkan, nggak usah dijual-jual lagi masalahnya. Ketika memang ini kayak misalnya di Kota Bandar Lampung sendiri, ketika mereka memang mau membangun ya apa, silakan dijanjikan untuk menangani banjir, untuk pengelolaan pantai, biar pantai jangan banyak sampah, biar bisa jadi taman wisata. Nah itu hal-hal itu sebenarnya harapan kita, bukan hal-hal yang sudah terjadi. Itu sih kalau ini kita naik pendidikan sendiri, emang banyak lah bang laporan ke lembaga DPP Pematang sendiri bang? Sudah banyak belum yang laporan mengenai pendidikan di Lampung ini bang? Kalau untuk laporan sih ada, tapi tidak kalau banyak. Ya itu tadi terkait keberatan mereka adanya terlalu besarnya masalah uang komite, padahal dan masyarakat sendiri untuk memprotes kan tidak berani, karena masyarakat sendiri takut, wali muridnya takut berdampak pada anak muridnya ketika hal itu diprotes. Nah hal-hal ini sebenarnya harus kita
seperti apa Iya, untuk mengatasi hal-hal ini. kalau ini ya Bang ya. Saya dengar juga Bang ada program billing Bang di pemerintahan Bang. Ya. Apakah itu berjalan Bang selama ini Bang? Kalau saya boleh tahu. Program billing itu ya nggak tahu ya kalau yang terbaru-baru ini. Iya. Tapi kalau sebenarnya program billing itu secara tidak langsung itu kasihan dengan sekolah swasta sih sebenarnya. Karena mereka mengutamakan lingkungan kan, Iya. lingkungan dan ininya, tapi efeknya ya rata-rata masyarakat pengennya ke negeri. Iya. Jadi makanya banyak sekolah swasta yang tutup, yang ini kan itu sebenarnya dampak negatifnya sih. Iya. Ya, tapi ya kita juga kembali lagi ke ini masing-masing ya, ke kepala daerah masing-masing. Kalau kayak billing itu kan rata-rata kan program pemerintah daerah yang kebanyakan ya, kebanyakannya itu. Selain daripada menegur ataupun apa ya bahasanya, ada gak kira-kira ke depannya Bang akan memberikan apresiasi gitu kepada satu pemerintahan ataupun dinas ataupun apapun gitu Bang? Kan kalau kinerjanya kurang baik Abang protes nih Ya. gitu loh. Kalau kira-kira pemerintahan sendiri kinerjanya baik, apakah DPP Pematang sendiri akan memberikan apresiasi? Wih, jelas dong. Masa iya kita hanya selalu mencari kesalahan kan? Jangan sampai bahasa itu keluar kan? Ketika dia memang baik kita apresiasi, apalagi saat ini kan kita sangat apresiasi untuk khusus yang baru-baru ini adalah untuk di daerah Mesuji ya. Iya. Daerah Mesuji itu kan ada program yang mereka ciptakan kayak kemarin adanya turnamen antar SD SMP, tingkat SD SMP. Nah, kayak gitu itu kan menciptakan minat olahraga, minat ini oleh daripada siswa. Hal-hal kayak gitu itu kita sangat apresiasi, sangat kita dukung. Karena jangan sampai siswa-siswanya yang berprestasi yang ini itu tidak mendapatkan wadah. Itu sangat kita dukung. Kita sangat apresiasi ketika memang itu hal-hal terbaik untuk pemerintahan sendiri. Terkait kebijakan-kebijakannya sendiri Bang, di tingkat provinsi ini di daerah mana Bang yang menurut Abang tuh kurang serak lah gitu loh? Sebenarnya kalau berbicara serak tidak serak, mayoritas sama lah ya. Sama semua 11-12 berarti. Ya, 11-12 mayoritas sama. Karena kita tidak bisa memilih satu-satu. Semua ada baiknya, ada tidaknya. Ada tidak, ada kurangnya, ada lebihnya. Ada kurangnya, ada lebihnya. Tapi kita mengakui kelebihan mereka dan kekurangan mereka. Ya, kita akui kelebihan mereka masing-masing, kita akui. Ya nggak usah jauh-jauh, misalnya kayak Lampung Barat dia mendukung program kopi. Didiriinlah sekolah kopi. Nah itu kan sangat mendukung karena mayoritas di sana itu adalah petani kopi, jadi ada olahannya sendiri. Kayak ini ya Bang ya, kopinya dari Lampung Barat ini asli, ya, dengar ya Bang kopi, ya. Kopi Lampung Barat asli gitu. Petaninya ya petaninya. Bang. Semoga makin maju lah ya Bang ya. Kopi Lampung ini Bang yang terkenal di se-Indonesia. Se-Indonesia memang terkenal kopi Lampung. Lampung ini Bang ya. Lampung. Kita coba dulu Bang ya. Boleh Bang, izin Bang. Memang beda Bang rasanya Bang. Sama kopi kebanyakan. Ya Bang. Jadi selain itu Bang, kita sekarang ini fokusnya kemana aja Bang? Tingkat apalagi Bang? Fokusnya Bang? Tingkat pembangunan atau fokusnya kemana Bang? Tingkat politik Abang kurang begitu tertarik, kurang begitu antusias nih. Kira-kira fokusnya kemana lagi kita Bang? Kalau kita untuk berbicara fokus ya udah saya sebutin tadi, itu kita fokusnya ke pemantauan ya, pemantauan kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan
aturan itu yang kita fokusin. Misal kayak pembangunan, baik infrastruktur maupun bidang pendidikan, bidang kesehatan itu yang kita fokusin. Karena kita berharap sih negara kita ini tetap maju, jangan sampai ketinggalan. Itu harapannya Bang. Itu Ya? harapannya. Sering koordinasi gak Bang dengan kawan-kawan dari lembaga lain Bang? Itu setiap hari kita koordinasi ngobrol ya, Bang, ya? baik itu antara LSM, antara ormas dan dengan kawan-kawan media, ya kita tetap komunikasi karena apapun bentuknya itulah tempat kita koordinasi, minta masukan, minta ini, apalagi sama senior-senior kan. Itu sering koordinasi sama mereka juga Iya. ya Bang, dari tingkat pusat ataupun daerah ya Bang ya. ya. Kalau boleh tahu nih Bang, Abang lagi ngusut juga nih masalah mengawal ya bahasanya ya, mengawal masalah KONI di Provinsi Lampung ini Bang. Boleh tahu gak bocoran-bocorannya Bang, kira-kira siapa-siapanya itu Bang? Kalau untuk bocoran-bocoran itu kayaknya kita sebagai masyarakat nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Itu rahasia APH kayaknya, khususnya kejaksaan. Hanya karena apapun bentuknya namanya terkait korupsi, itu yang berhak hanya mereka yang karena tapi kita mendukung mereka ya untuk terus iya menuntaskan dong ya Bang ya. Kita harus sampai selesai ya, harus sampai selesai karena ya persoalan dari penyelidikan sampai penyidikan itu kan biaya dikeluarin juga biaya negara kan, anggaran negara yang mereka keluarkan. Jangan sampai anggaran itu hanya terbuang sia-sia. Iya. Itu. Selama Abang protes ini sendiri pernah sering diprotes orang nggak sih Bang? Apa diprotes orang rumah, apa diprotes anak kira-kira? Apa diprotes anggotanya sendiri kira-kira? Kalau berbicara protes sih, khususnya anak-anak ya, anak-anak sering bertanya, ya kok ayah itu sering masuk di apa TV, masuk di ini itu kok jerit-jerit kayak gitu sih ya? Memangnya kerja ayah itu apa sih? Nah kan kebetulan anak-anak kan belum ada yang besar, jadi belum ngerti di dunia-dunia Jadi polos ini, masih polos kan. Kalau masalah protes itu ya sering diprotes oh, iya. Sering dipertanyakan ngapain sih ayahnya ini. Oh gitu ya. Ya ada Bang, terima kasih ya Bang ya. Sebelumnya sudah menerima kami di sini ya, sama-sama untuk sedikit mengulas DPP Pematang. Silampot, jangan karena kenyamanan lalu membiarkan kezaliman. mantap. Makasih Bang. Siap.